Siapa itu Pleiadian? Pleiadian adalah makhluk luar angkasa yang diyakini berasal dari gugus bintang Pleiades yang terletak sekitar 400 tahun cahaya dari bumi di konstelasi Taurus. Dalam berbagai kepercayaan spiritual modern, mereka digambarkan sebagai ras makhluk cerdas yang memiliki tingkat kesadaran dan teknologi jauh lebih maju dibanding manusia. Secara fisik, Pleiadian sering digambarkan sangat mirip manusia, tinggi, berambut terang, bermata cerah, dan berpenampilan menarik. Mereka kadang disebut sebagai Nordic Aliens karena kemiripannya dengan ras Eropa Utara. Namun yang paling menonjol dari Pleiadian bukan penampilan mereka, melainkan energi dan sifatnya. Mereka digambarkan sebagai makhluk yang sangat damai, penuh kasih, dan memiliki tujuan untuk membantu evolusi spiritual umat manusia. Banyak orang yang percaya bahwa mereka berkomunikasi secara telepati dan lebih memilih cara-cara halus untuk berinteraksi, seperti lewat mimpi, intuisi, atau mediasi energi. Pleiadian disebut-sebut berasal dari planet bernama Era, yang berada dalam sistem bintang Taygeta di gugus Pleiades. Peradaban mereka disebut sudah sangat tua, bahkan jutaan tahun lebih maju dari manusia. Mereka juga dipercaya sebagai bagian dari kelompok antargalaksi yang disebut Galactic Federation of Light, organisasi spiritual dan teknologi tinggi yang menjaga keseimbangan energi di berbagai sistem bintang. Banyak individu di bumi yang merasa punya koneksi batin dengan mereka. Ini melahirkan konsep starseed, yaitu jiwa-jiwa manusia yang dipercaya berasal dari bintang, termasuk Pleiades, dan bereinkarnasi di bumi untuk membawa perubahan positif. Salah satu sumber paling terkenal adalah penulis dan channeler Barbara Marciniak yang menulis buku Bringers of the Dawn. Dalam buku itu, Pleiadian digambarkan sebagai guru-guru cahaya yang membantu umat manusia membangkitkan kesadarannya. Secara singkat, Pleiadian adalah sosok makhluk luar angkasa yang tidak digambarkan sebagai penakluk, melainkan sebagai pembimbing spiritual dari peradaban bintang lain yang ingin membantu manusia berkembang ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Mereka datang untuk apa? Seiring waktu berjalan dan teknologi menjadi semakin mudah diakses, informasi tentang hal-hal yang sebelumnya hanya dibicarakan dalam lingkaran tertutup kini menyebar lebih luas. Apa yang dulu hanya muncul di buku-buku metafisika, kini bisa ditemukan dalam hitungan detik di layar ponsel siapapun. Di antara semua topik yang kembali mencuat ke permukaan, nama Pleiadian muncul lebih sering dari sebelumnya. Bukan hanya karena bentuk mereka yang menawan atau kisah luar angkasa yang membangkitkan rasa ingin tahu, melainkan karena pesan-pesan yang mereka bawa. Banyak yang bertanya, jika mereka benar ada, dan jika mereka benar memperhatikan kita, lalu untuk apa mereka datang? Pertanyaan itu tidak selalu dijawab secara langsung. Tidak ada siaran resmi dari langit, tidak ada deklarasi dari orbit. Tapi mereka yang mengaku pernah terhubung dengan energi Pleiadian melalui mimpi, meditasi, atau pengalaman batin yang dalam cenderung menggambarkan hal yang serupa. Bahwa kedatangan mereka bukanlah untuk mencampuri, tapi untuk membimbing dari kejauhan. Pleiadian sering digambarkan sebagai pengamat, penjaga ingatan, atau mentor senyap. Mereka tidak turun tangan dalam konflik manusia, tidak mengubah arah sejarah secara paksa. Sebaliknya, mereka menanamkan pertanyaan, memberi dorongan halus, membuka celah kecil dalam kesadaran manusia yang selama ini tertidur. Mereka datang bukan untuk memperkenalkan agama baru atau teknologi yang bisa menyelamatkan umat manusia secara instan. Mereka tidak membawa solusi cepat. Sebaliknya mereka membawa cermin dan menanyakan kembali kepada manusia, siapa kamu sebenarnya? Dari mana asalmu? Mengapa kamu di sini? Dalam banyak deskripsi, Pleiadian membawa pesan tentang kesadaran, pilihan bebas, dan perjalanan jiwa. Mereka tidak ingin disembah, mereka tidak meminta apa-apa, tapi mereka menawarkan kemungkinan bahwa manusia bisa lebih dari sekadar makhluk yang terjebak dalam siklus takut dan bertahan hidup. Dan mungkin itulah mengapa dalam era ketika informasi begitu mudah diakses, semakin banyak orang tertarik kepada mereka. Karena di tengah kebisingan dunia, muncul dorongan sunyi untuk mencari sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang pernah dikenal tapi sudah lama dilupakan. Bagaimana mereka terhubung? Pleiadian tidak dikenal sebagai makhluk yang hadir secara fisik, setidaknya tidak dalam cara yang bisa ditangkap oleh mata atau teknologi manusia biasa. Tidak ada rekaman resmi, tidak ada penampakan besar-besaran di langit. Tapi tetap saja, semakin banyak orang mengaku merasa terhubung. Cara mereka berkomunikasi tidak seperti komunikasi manusia.
tidak melalui suara, sinyal, atau bahasa lisan. Sebaliknya, mereka disebut menggunakan telepati, getaran energi, intuisi, mimpi, dan pengalaman meditatif yang sangat dalam. Bagi yang pernah merasakannya, pesan dari Pleiadian bukan datang dalam bentuk kalimat, melainkan rasa, sebuah kesadaran yang muncul tiba-tiba atau dorongan lembut dalam hati untuk berpikir ke arah tertentu. Kadang berupa gambar atau simbol dalam mimpi, kadang muncul sebagai ilham saat seseorang berada dalam kondisi batin yang sangat tenang. Mereka disebut berbicara dalam frekuensi, bukan kata. Dan hanya ketika seseorang cukup tenang, cukup terbuka, dan cukup jujur terhadap dirinya sendiri, resonansi itu mulai terasa. Banyak yang mengaku menemukan pesan mereka dalam momen hening saat meditasi atau bahkan saat tidak sengaja menatap bintang-bintang terlalu lama. Federasi Galaksi dan peran Pleiadian. Pleiadian sering dikaitkan sebagai bagian dari entitas kosmik yang disebut Galactic Federation atau Galactic Federation of Light, sebuah organisasi antar bintang yang dipercaya terdiri dari berbagai ras makhluk cerdas dari berbagai sistem bintang. Tujuan dari federasi ini, sebagaimana digambarkan dalam banyak teks spiritual dan channeling, adalah untuk menjaga keseimbangan, kedamaian, dan evolusi positif dalam berbagai wilayah galaksi. Pleiadian bukan satu-satunya anggota. Ada nama-nama lain seperti Arcturian, Sirian, Andromedan, dan lainnya. Namun, Pleiadian dikenal sebagai yang paling dekat dengan manusia, secara bentuk, secara perasaan, dan secara misi. Mereka dipercaya memiliki ketertarikan khusus terhadap bumi karena adanya koneksi lama, sejarah kuno yang pernah melibatkan interaksi genetik, budaya, bahkan spiritual. Lalu pertanyaannya muncul, apakah mereka terlibat dengan apa yang terjadi di dunia sekarang? Dengan kekacauan, perang antar negara, kerusakan lingkungan, atau krisis manusia modern? Jawabannya dalam banyak deskripsi tidak secara langsung. Federasi Galaksi termasuk Pleiadian diyakini tidak memiliki izin langsung dari sistem universal untuk ikut campur terhadap kehendak bebas atau free will manusia. Mereka tidak datang untuk memaksa atau mengambil alih, karena dalam sistem kosmik yang lebih luas, kehendak bebas manusia adalah sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Mereka tidak datang untuk menghentikan kehancuran karena peradaban harus belajar melalui konsekuensinya sendiri. Namun, mereka memberi peringatan. Mereka menanamkan intuisi kolektif, memunculkan suara-suara alternatif, membuka jalan bagi kesadaran baru, agar jika manusia memilih untuk berubah, pilihan itu datang dari dalam, bukan karena dipaksa oleh kekuatan luar. Bagi yang percaya konflik global, kehancuran ekologi, dan krisis spiritual di dunia saat ini adalah tanda bahwa bumi sedang menuju titik balik. Dan dalam proses ini, keberadaan Pleiadian dan federasi yang lebih besar bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk menopang dari balik tirai, membantu mereka yang siap bangun, agar